warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aqama hujjatan wa burhanan bil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal muqarrabin wa siratun fid dunya ibratun liman arada an yattakhidha qudwatan ala sabilihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-uluma siratan lil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan yang muliakan akhirul kiram, Tuan Guru Sahibul Bait, Tuan Guru Nurdin Salim, dan yang muliakan minimami sanad pintu seperti tiang bilinati rahimahumullah. Saya pertama dari saran-saran kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucap kemudian kesehatan, kesempatan serta iman, sehingga boleh rauh di tempat yang mulia dan barakah nika. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju majlis yang mulia nika telah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salam serta salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita hadiahkan telah diganti dengan syafaat yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, di zaman pemerintahan para khalifah di Baghdad, di Syam nika, jadi corona nika pernah datang di zaman itu. Lalu ditanya oleh salah seorang wali, wahai corona mau kemana? Jadi ditanya oleh seorang wali, saya mau bunuh orang 50 di Syam. Saya mau bunuh orang 50 di Syam. Dan setelah berjalan 2 tahun ibu, ternyata yang dia bunuh 1000. Yang dia bunuh 1000 dia bunuh. Lalu ketemu lagi dengan wali tersebut. Setelah 2 tahun bertemu lagi. Mau kemana lagi? Saya mau balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang yang dibunuh? 1000. Kenapa 1000 yang dibunuh? Katanya 50. Yang 50 itu takut kepada saya, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya tambah menjadi 50. Jadi 1000. Jadi hadirin yang mulia, peristiwa corona ini sudah berjalan 2 tahun. Dan catatan teman-teman tuan guru, sudah 50 tuan guru yang meninggal dunia. Tadi meninggal dunia tuan guru Fahruddin, Allah yarham, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Teman tiang di FKSDP Forum Kerjasama Pondok Pesantren. Beliau alumnus Mesir, satu angkatan dengan tuan guru Bajang Zainuddin Abdul Majid, Zainul Majdi. Jadi satu angkatan beliau. Kita kirimkan Fatihah, semoga beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hari Senin yang lalu dikatakan meninggal Tuan Guru Haji Lalu Nurul Husna Ibrahim, putra daripada Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim Kate. Umurnya berapa? Umurnya 47 tahun sengakuan dia.
dia sudah meninggalkan kita. Jadi hadirin yang mulia, peristiwa musibah ini tadi sudah disampaikan melalui vaksin, melalui macam-macam untuk menghindari penyakit corona ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis qudsi, mohon maaf, di dalam hadis qudsi dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah amu alal arti azaban, melek kepetona azab ke penduduk dunia, jurumati arah. Ya, mana bisa Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Falamma nazartu ila ummaril masjid, manakala saya melihat orang bolak-balik ke masjid, penyakit turun. Wa mutahabina fiha, manakala saya melihat orang hadir ke majelis taklim, manakala saya lihat maksudnya pada bencana orang templan hadir ke majelis taklim, orang-orang rematik hadir ke majelis taklim. Wal mustaghfirina fiha wal mustaghfirina fil asrar, dan minta ampun di tengah malam. Sarabtu zalika anhum, saya jauhkan azab itu dari mereka. Jadi tidak usah repot-repot ibu-ibu, mami-mami, dia bapak sekalian. Kunci menjauhkan azab ada 3. Pertama, sering hadir ke masjid sholat berjamaah. Awal waktu kata ulama, setiap kita wudhu awal waktu dengan jarak sholat yang 5 waktu itu, maka virus itu mati terbunuh. Tapi dengan syarat wudhu segera di awal waktu dengan jarak sholat yang sudah ditentukan oleh para ulama. Jangan ditunda-tunda waktu wudhunya. Hadirin yang mulia, jadi bolak-balik saja ke masjid. Pernah terjadi gunung meletus ibu sekalian. Khalifah, gunung meletus, kata salah seorang sahabat. Waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah, gunung meletus. Iya, gunung meletus. Lahar sudah keluar khalifah. Maka Sayyidina Umar dia cari orang yang ada di dalam masjid. Siapa yang hadir di dalam Masjid Nabawi? Cari. Ternyata Abdullah Al-Ghori sedang berdoa, sedang zikir. Abdullah, sini. Gunung meletus, kamu berdoa. Ya kenapa saya yang disuruh khalifah? Khalifah kan lebih mulia di hadapan Allah. Kamu yang lebih mulia doanya, kamu yang lebih mustajab doanya. Maka Abdullah Al-Ghori karena diperintah oleh khalifah pada waktu itu, maka Abdullah berdoa. Allah. Hadirin yang mulia, doa belum selesai, lahar itu kembali ke puncaknya. Tular lahar nikel, hanya dia kibaskan sorbannya saja. Kembali lahar itu ke puncaknya. Asbab doa orang yang hadir di masjid. Hadirin yang mulia, yang kedua, wal mustaghfirina fil ashar. Kalau kita memang betul-betul kita berdoa, di situ dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil laili, harus kamu bangun malam dan sholat sunat. Yang paling afdal adalah bangun malam. Fa inna qiyamul laili da'bu sholihin, karena bangun malam itu kebiasaannya kaum guru sholihin, bukan kebiasaannya orang-orang saleh, para nabi, para aulia, para ulama, para tuan guru, orang-orang siddiqin, orang-orang saleh. Kemudian faina qiyamul laili mu'taridatun 'anil ismi, bangun malam itu membuang segala dosa.
Segala dosa dibuang oleh bangun malam. Ibu-ibu sekalian, kalau merasa berdosa silahkan bangun malam. Saya doakan kami para tuan guru ini supaya istiqomah bangun malam. Bangun malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Kemudian bangun malam itu minhajul anil ismi, menjauhkan dari perbuatan dosa. Kali ibu sekalian mau jauh dari perbuatan dosa, silahkan bangun malam. Kemudian kata Nabi, fa inna qiyamal laili dawa'un likulli da'in. Bangun malam itu obat dari segala macam penyakit. Tidak mungkin corona itu datang kalau ibu-ibu bangun malam. Dawa'un likulli da'in. Insya Allah benteng terkuat mengalahkan vaksin adalah bangun malam. Alah vaksin sama bangun malam. Ini pernah dites oleh dokter dari Amerika. Bagaimana tensi darah orang yang selalu bangun malam. Bukan hanya hadis Nabi saja, tapi dites oleh seorang dokter. Ternyata orang yang sering bangun malam itu tetap tensi darahnya normal. Sekalian, karena sekarang orang sering kena penyakit diabetes, kencing manis atau nenek mati ini kan. Sering kena penyakit. Nah ini sekalian, bahwa sekalian jamaah pengajian yang saya muliakan, 3 konsep itu, 3 cara itu, kemudian sering-sering hadir ke majelis taklim, itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan musibah, balak dan penyakit. Kalau kita yakin, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salat, minta tolong dengan sabar melalui salat. Sudah salat hajat ibu-ibu menghindari corona? Tidak pernah. Pernah ibu salat hajat untuk menghindari corona? Tidak pernah. Saya yakin ibu-ibu tidak pernah. Salat hajat itu sekalian gampang, tidak terkait dengan waktu subuh, tidak terkait dengan waktu isya, maghrib, tidak terkait dengan waktu malam. Kapanpun ibu suka salat hajat, silakan. Salat hajat, minta kepada Allah supaya terhindar dari musibah balak dan penyakit. Sekalian, alhamdulillah tahajud dan nikmat. Nggih. Saya belajar ibu sekalian, para tuan guru ini belajar istiqomah untuk sholat hajat supaya terhindar dari penyakit corona. Itu senjata orang mukmin. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang mukmin, dan doa yang paling abdal adalah melalui sholat. Tapi ibu-ibu tidak pernah pakai senjata itu. Tetamak tersarung yang doang di luar tekawi betai jadi. Coba pakai sholat itu. Ya. Ada sholat kita diterima dengan sholat 100 kali kita sholat baru diterima. Ada yang sholat 6 bulan kita sholat baru diterima. Ada yang sholat 1 bulan baru diterima. Ada yang sholat 1 tahun baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda-beda tingkatan, beda-beda cara Allah menerima, dan beda-beda Allah kapan kita diterima. Hadirin yang mulia, itu yang pertama. Itu pakai konsep Nabi itu. Yang 3 tadi, hadir ke majelis taklim, bangun malam, sholat berjamaah bagi yang laki, ke masjid. Insya Allah. Nina silahkan, mau di masjid, mau di rumah silahkan. Kalau ke masjid jangan dilarang, ya. Tapi kalau ke masjid jangan dilarang. Kalau di rumah silahkan. Tidak wajib, tidak sunnah muakkad bagi kaum wanita. Hadirin yang mulia, terakhir, saya tuan guru banyak yang hadir. Terakhir saya berpesan. Di video di HP sudah viral, ada seorang
Orang yang saleh begitu dimasukkan ke liang lahat, jasadnya hilang. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dijelaskan oleh Muhammad Amin, pengarang kitab Tanwirul Qulub, menjelaskan i'taqid subutal karamati lil auliya. Yakinlah bahwa karomah wali itu ada. Jadi kita harus yakin bahwa karomah wali itu ada. Nah, yang pernah diceritakan oleh orang tua kami, nggih, Tuan Guru Lopan, Tuan Guru kita di Lombok Tengah, nggih, yang mungkin lebih dahulu sedikit Tuan Guru Lopan belajar di Mekah daripada Tuan Guru yang lain. Jadi beliau gurunya katanya langsung kepada Syekh Nawawi Banten, kalau tidak salah saya dengar begitu. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Jadi kewaliannya Guru Lopan ini pernah diundang ngaji ke Darek, undang ngaji nyerang Darek, tepedahulu si Bala, Guru Lopan, yuk Balan, apa nih Balan, yuk apa mati dengar, apa mati dengar, itu Guru Lopan, menopeng di sorban, bubi jor Balan itu. Karomahnya Tuan Guru Lopan. Jadi i'taqid subutal karamati lil, yakin bahwa karomah wali itu ada, dan man lam tazhar karamatu ba'da wafatihi falaisa bisadik. Sai-sai sampai nampak karomahnya sesudah dia meninggal dunia, berarti karomahnya waktu itu bohong-bohongan. Dia kena dengan ulama nikah. Jadi begitu dia dimasukkan ke liang lahat, langsung jasadnya hilang. Tapi dengan syarat Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dia memang betul-betul takwa kepada Allah, dia betul-betul dekat kepada Allah, dia memang betul-betul orang yang soleh, dilihat soleh, dilihat zikir, suka silaturahim, suka memberikan pengajian misalnya kalau dia seorang ulama besar. Nah ini ke. Dan dilihat memang dia tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi kalau ada misalnya orang yang hilang jasadnya tapi dia suka meninggalkan sholat, maka itu kazab, itu dusta. Jadi harus kita hukumi dengan zahirnya. Bagaimana zahirnya? Zahirnya tidak pernah dia meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan ibadah, itu zahirnya yang kita lihat. Nah itu yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini saja yang perlu yang sampaikan ibu sekalian, karena di samping saya sudah banyak tuan guru kita, guru-guru kita yang hadir. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua, semuanya kita diberikan kesehatan, keafiatan. Terakhir saya berpesan, yakinlah bahwa dengan hadir ke majelis taklim, sholat berjamaah, kemudian nabiran sering silaturahim, maka musibah corona itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.